Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ashifa dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peningkatan kadar karbon dioksida atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Selamat menyaksikan. 1. Peningkatan kadar karbon dioksida. Peningkatan kadar karbon dioksida disebabkan oleh aktivitas harian manusia, entah itu dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah industri, hingga emisi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan yang dapat mengancam kondisi bumi. Meningkatnya kadar karbon dioksida dan gas rumah kaca berdampak menaikkan suhu permukaan bumi, yang kemudian bisa memicu perubahan iklim, bencana alam, hingga berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Berdasarkan penelitian WMO, jumlah kadar karbon dioksida saat ini sama dengan jumlah yang tampak pada 3-5 juta tahun lalu, ketika suhunya 2-3 derajat lebih hangat dan ketika lapisan es Greenland dan Antartika Barat meleleh dan mengakibatkan naiknya permukaan laut hingga 10-20 meter lebih tinggi. Yang kedua, proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi, yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses, misalnya dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya, di negara yang memiliki musim salju, atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca, sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya dan merupakan reaksi alami industri. Apabila gas efek rumah kaca tersebut terlepas, partikelnya akan mampu naik hingga lapisan troposfer. Melalui proses terjadinya efek rumah kaca, terdapat partikel gas yang melayang di antara bumi dan lapisan atmosfer itu. Hal ini mengakibatkan panas bumi memantul dan harus dibawa keluar. Pada prosesnya, panas bumi kembali masuk yang mengakibatkan suhu bumi naik, lalu akhirnya menghangat. Mulanya kondisi bumi hanya akan menghangat saja, namun apabila hal itu terus berlanjut, bumi tidak akan menghangat, melainkan juga memanas yang bersifat global. Hal itu dikenal sebagai pemanasan global. Dampak efek rumah kaca tidak hanya berdampak positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif, yaitu pemanasan global, mencairnya es di kutub, kerusakan ekosistem, dan menipisnya lapisan ozon. Penyebab efek rumah kaca yaitu penambangan liar, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, pencemaran laut, dan gaya hidup konsumtif. 3. Anomali efek rumah kaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anomali adalah ketidaknormalan, penyimpangan dari normal, atau kelainan. Anomali efek rumah kaca terjadi jika gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan. Peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batubara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan. Selain gas karbon dioksida yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida, dan nitrogen dioksida, serta dengan senyawa organik lainnya seperti gas metana dan CFC. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer. Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Kita tahu bahwa karbon dioksida tidak pantas untuk kita hidup lagi. Akan tetapi, gas tersebut semakin banyak karena timbul dari berbagai proses alami. Karbon dioksida dapat berkurang karena resapan lautan dan diserap tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis memecah karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbonnya. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.